Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afisha Nidia Melvina dengan NIM 25101162200119 dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan konsep hakikat bahasa serta fungsinya dari berbagai pendapat. Secara umum, hakikat bahasa dapat diartikan sebagai sarana menyampaikan informasi, juga dapat dimaknai sebagai sarana untuk mengungkapkan pikiran, ide, aspirasi, gagasan, pendapat, inspirasi, kreasi seni, serta teknologi kepada orang lain. Menurut beberapa ahli, ada berbagai pendapat. Nah, kali ini saya akan menjelaskan dari 3 tokoh. Yang pertama ada Harimurti Kridalaksana. Beliau menjelaskan bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer atau sewenang-wenang yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan mengidentifikasi diri. Yang kedua yaitu dari Ferdinand de Saussure. Menurut Ferdinand, bahasa adalah ciri pembeda yang paling menonjol karena dengan bahasa setiap kelompok sosial merasa dirinya sebagai kesatuan yang berbeda dari kelompok lain. Dan yang terakhir ada dari Uhlenbeck. Beliau mengatakan bahasa adalah bunyi yang diutarakan serta didengar kepada orang lain, di mana bunyi yang dimaksud dalam hal ini upaya untuk menunjuk atau membicarakan berbagai hal kepada orang lain. Tetapi setiap bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia belum bisa dikatakan bahasa apabila tidak mengandung makna di dalamnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri bahasa. Yang pertama, bahasa adalah sistem lambang yang berbentuk bunyi, artinya bahasa tersusun dari sejumlah komponen yang memiliki pola tetap dan dapat dirumuskan dalam kaidah. Kedua, bahasa itu bermakna, artinya bahasa tidak sekedar kumpulan suara acak, tetapi bunyi-bunyi tersebut disusun dan diberi makna sehingga dapat dipahami oleh orang lain yang menggunakan bahasa yang sama. Ketiga, bahasa itu arbitrer, yang artinya sistem simbol yang bersifat sewenang-wenang, serta kata-kata dan simbol lainnya tidak memiliki hubungan intrinsik dengan kata yang diwakili. Keempat, bahasa itu konvensional, berasal dari kata konvensi yang berarti kesepakatan umum, adat, serta kebiasaan. Sebagai contoh, kata rumah tidak memiliki hubungan alami dengan bangunan tempat tinggal, tetapi disepakati oleh masyarakat Indonesia sebagai lambang untuk konsep tersebut. Kelima, ada bahasa itu unik. Bahasa memiliki karakteristik khas yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Keunikan ini dapat muncul di berbagai tingkat linguistik seperti fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan leksikon. Keenam, bahasa itu bersifat universal. Ada ciri-ciri universal yang dimiliki oleh semua bahasa di dunia, seperti adanya kata benda, kata kerja, dan bunyi konsonan vokal. Ketujuh, bahasa itu bervariasi. Artinya, bahasa itu bermacam-macam sesuai dengan tempat kita tinggal, di mana kita bekerja, serta bagaimana gaya kita berbicara. Kedelapan, bahasa itu dinamis atau berubah, yang artinya bahasa akan selalu mengikuti zaman sesuai dengan masyarakat yang tidak tetap dan akan selalu berubah. Kesembilan, bahasa itu produktif, berarti di mana dari unsur yang terbatas dapat dihasilkan kombinasi kalimat serta kata yang beragam. Dan yang ke-10 atau yang terakhir, bahasa itu manusiawi, karena kemampuan berbahasa adalah ciri khas manusia. Hewan mungkin bisa berkomunikasi, tetapi sangat jauh berbeda dengan bahasa manusia. Berikutnya saya akan menyebutkan fungsi bahasa menurut Finocchiaro dan Halliday. Fungsi bahasa menurut Finocchiaro yaitu fungsi personal, digunakan seseorang untuk mengekspresikan emosi pribadi. Fungsi interpersonal berhubungan dengan makhluk sosial seperti menyapa satu sama lain serta mengucapkan selamat kepada orang lain. Fungsi direktif untuk memengaruhi perilaku orang lain bisa melalui nasihat, perintah, permintaan, maupun ajakan. Fungsi referensial untuk menyampaikan informasi yang bersifat fakta atau untuk menyampaikan suatu ide kepada orang lain. Fungsi imajinatif untuk mengungkapkan kreativitas serta cerita atau pengalaman imajinatif. Menurut Halliday, sebenarnya di sini kurang lebih saja, tapi ada beberapa fungsi tambahan seperti instrumental untuk mendapatkan sesuatu, regulatori mengendalikan orang lain, representasional menyampaikan fakta, interaksional mempertahankan hubungan sosial, personal mengekspresikan perasaan, heuristik memperoleh pengetahuan, dan imajinatif menciptakan dunia fiksi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.